Hello guys, welcome back to my channel. As usual, it's Dewa here from Jakarta, Indonesia. Kali ini kita akan belajar soal 4 permasalahan keuangan karyawan yang paling sering terjadi. Mungkin aja kalian salah satunya yang sering mengalami hal ini. Jadi buat kalian yang sering mengalami masalah keuangan, saksikan video ini sampai habis ya. Namanya aja manusia, tak pernah luput dari permasalahan hidup kan? Nah, sepertinya masalah hidup yang paling rumit, yang paling banyak bikin orang stres adalah kalau kita punya masalah keuangan. Masalahnya adalah ini kadang justru membelit dan terjadi pada kita yang punya penghasilan tetap seperti para karyawan. Kalau di logika, para pekerja atau karyawan seharusnya nggak perlu punya masalah keuangan. Berbeda dengan mereka yang nggak punya pekerjaan. Seorang karyawan yang mendapatkan gaji teratur dengan besaran yang juga teratur akan lebih mudah mengelola keuangannya dibandingkan mereka yang harus survive untuk mendapatkan uang setiap hari, seperti pekerja freelance atau pekerja lepas. Tapi kenyataannya, data menunjukkan bahwa 1 dari 4 karyawan terlilit masalah keuangan hingga produktivitas kerja menurun. Ini angka yang sangat memprihatinkan. Memang angka ini adalah hasil penelitian dari Amerika, tapi bukan tak mungkin hal ini juga terjadi di Indonesia. Apa aja sih masalah keuangan yang terjadi pada karyawan hingga bisa mempengaruhi kinerja mereka di kantor? Langsung aja ya guys, berikut adalah 4 permasalahan keuangan karyawan yang sering banget terjadi kepada karyawan. Yang pertama adalah nggak punya dana darurat. Gini guys, ketika karyawan nggak punya dana darurat dan suatu hari hal buruk terjadi, maka yang terjadi adalah karyawan tersebut akan panik. Sebagai contoh, mungkin mereka akan menjual aset mereka, atau yang lebih parahnya adalah berutang. Yang kedua adalah nggak mampu pensiun pada waktu yang diinginkan. Jadi banyak nih karyawan yang khawatir soal hari pensiun mereka. Apakah nanti pas pensiun uang mereka cukup gak ya? Atau apakah mereka bisa hidup dengan layak setelah pensiun? Nah guys, itulah kenapa kita butuh mempertimbangkan kapan kita mau pensiun dari pekerjaan kita, supaya kita bisa mempersiapkan dana serta hitungan-hitungan yang mesti kita siapkan untuk masa pensiun kita nanti. Nah, yang ketiga nih sering banget terjadi, yaitu nggak mampu memenuhi pengeluaran bulanan padahal mereka juga punya gaji. Jadi intinya adalah gaji mereka dalam 1 bulan itu nggak cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka. Ketika seorang karyawan nggak bisa mengelola keuangannya dengan baik, maka besar kemungkinan pengeluaran setiap bulanan nggak terpenuhi.
Hal ini bisa terjadi karena nggak bijak atur keuangan atau sering berbelanja konsumtif. Yang keempat adalah seperti pada poin pertama, ketika seseorang nggak punya dana darurat yang cukup dan suatu hal terjadi, maka yang mereka lakukan adalah mungkin berhutang. Nah, permasalahannya adalah mereka mungkin tidak mampu untuk membayar hutang tersebut. Jadi gini guys, kalau karyawan punya utang yang cukup besar, maka kemungkinan ini bisa muncul kekhawatiran, yaitu nggak bisa bayar utang setiap bulan. Jika hutang nggak bisa dibayar atau dilunasi, maka terpaksa ada resiko yang harus ditanggung. Contohnya, mulai dari bunga yang akan semakin menumpuk, risiko kehilangan aset, dan lain sebagainya. Penyebab utama dari karyawan yang sering terjebak pada situasi ini adalah karena kurangnya pertimbangan saat memutuskan untuk mengambil sebuah pinjaman. Misalnya, seorang karyawan memiliki gaji sebesar 5 juta rupiah, tetapi karena memikirkan gengsi, ia mengambil keputusan untuk mengkredit mobil yang cicilannya adalah 3 juta rupiah per bulan. Tentu dengan gaji sebesar 5 juta rupiah, ia harus menyisihkan sebesar 3 juta rupiah untuk cicilan bulanan. Tentu hal ini akan memperburuk situasi keuangan karyawan tersebut, karena kebutuhan setiap manusia pasti tidak hanya sekedar cicilan kan, ada kebutuhan sehari-hari seperti makan, tempat tinggal, transportasi, dan lain-lain. Oke guys, tadi adalah 4 permasalahan keuangan bagi karyawan yang sering banget terjadi. Semoga poin-poin tadi bisa membantu kita untuk hidup lebih baik dan terhindar dari beberapa masalah keuangan tersebut. Jadi, jangan lupa jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk beri like and subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.